Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzia dengan NIM 19104010102 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akulturasi Islam dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima, serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan ritual adalah suatu cara atau teknik yang suatu adat kebiasaan menjadi suci. Di sebelah selatan kota Yogyakarta terdapat desa yang bernama Wonokromo. Asal kata Wonokromo berasal dari kata Wono yang artinya hutan, sedangkan kata Kromo berarti kawin. Menurut cerita masyarakat setempat, bahwa asal mula desa Wonokromo, ketika Kiai Fakih menjadi patok negoro, dia diberi tanah perdikan di selatan desa Ketonggo yang masih berupa hutan. Hutan tersebut terkenal dengan hutan alas awar-awar. Setelah hutan itu dibuka, dibangunlah sebuah masjid, yang kemudian di atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I, masjid itu diberi nama Anakaroma, yang berarti dari nama inilah kemudian berubah dan lebih dikenal dengan nama Wonokromo. Upacara Rebo Pungkasan adalah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Upacara ini dikatakan sebagai Rebo Pungkasan karena dilaksanakan pada hari terakhir pada bulan Sapar. Kata Sapar berasal dari kata bahasa Arab yaitu Safar, yang merupakan bulan kedua dalam tahun Islam. Sesuai dengan lidah Jawa, kemudian berubah menjadi Sapar. Rebo Pungkasan sudah ada sejak tahun 1784. Pelaksanaan upacara tersebut bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan untuk mengenang jasa Mbah Kyai Welit atau Kiai Fakih Usman. Berkat jasanya, wilayah Wonokromo telah terhindar dari wabah penyakit. Dia dianggap orang yang mempunyai kelebihan ilmu dalam bidang agama dan bidang ketabiban. Mitos tentang Rebo Pungkasan ada beberapa versi, akan tetapi inti dari pelaksanaan tersebut terdapat kesamaan, yaitu seorang kiai yang dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kesaktian sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan berkah untuk kesuksesan. Di sini saya mengambil salah satu contoh. Upacara Rebo Pungkasan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Dahulu, di Wonokromo hidup seorang kiai yang bernama Mbah Fakih Usman. Tokoh kiai ini kemudian dikenal dengan nama Mbah Kyai Wonokromo atau Kiai Welit. Karena pada waktu itu, dia memiliki kelebihan ilmu baik di bidang agama maupun di bidang ketabiban. Pada waktu itu, masyarakat percaya bahwa Mbah Kyai Welit bisa mengobati orang sakit. Cara yang digunakan Kiai Welit untuk menyembuhkan penyakit dengan disuwuk, yaitu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada segelas air kemudian diminumkan kepada yang sakit dan akhirnya sembuh. Ketika masyarakat Wonokromo mengalami pagebluk yang akan mengancam keselamatan masyarakat, mereka sowan kepada Kiai Welit agar diberi keselamatan dan kesembuhan. Dari peristiwa itu, nama Kiai Welit mulai tenar bahkan sampai ke pelosok desa, sehingga banyak orang yang sengaja datang hanya untuk meminta berkah supaya lancar dalam mencari rezeki dan untuk pengobatan. Maka dari itu, Masjid Wonokromo sesak dipenuhi para tamu. Karena suasana itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak beribadah, lalu Mbah Kyai Fakih menemukan jalan keluar untuk menanggulangi para tamu tersebut.
yaitu Mbah Kiai memberikan kesembuhan dan keberkahan dengan cara menyuwu air telaga yang terdapat di pertemuan Sungai Opak dan Sungai Kaligajah Uwang yang biasa disebut Tempuran. Ketenarannya sampai didengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Kemudian Kiai Welit dipanggil untuk menghadapnya supaya dia mempraktekkan ilmunya itu. Ternyata Kiai Welit mendapat pujian dan sanjungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 karena bisa mengobati masyarakat yang terserang penyakit. Setelah Kiai Welit meninggal dunia, mereka menganggap bahwa mandi di pertemuan Sungai Opak dan Sungai Kaligajah Uwang atau di Tempuran dapat menyembuhkan penyakit dan mendatangkan berkah tanpa harus berhadapan dengan Mbah Kiai Welit. Oleh karena itu, pada hari Rebo Pungkasan, banyak masyarakat yang datang untuk mencari berkah. Dengan mandi di pertemuan Sungai Opak, dimaksudkan supaya manusia bersuci atau selalu wisuh, untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuhnya. Namun, masyarakat mengartikan lain bahwa bukan wisuh tapi misuh atau berkata kotor. Namun, hal itu berubah pada tahun 1990. Tradisi Rebo Pungkasan sudah terkoordinir oleh panitia. Sebelum prosesi upacara dimulai, diawali dengan pembacaan doa. Puncak acaranya adalah kirap lemper raksasa yang diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa, dengan diikuti oleh pasukan berkuda prajurit Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, di belakangnya diikuti beberapa kelompok kesenian seperti sholawatan, kubrosiswa, dan rodat. Setelah sampai di Balai Desa, lemper tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para pengunjung. Nah, itulah salah satu upacara adat yang ada di Yogyakarta sebagai salah satu contoh akulturasi Islam dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Sekian ulasan cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.